Film bermula pada tahun 1929 di sebuah markas utama Nazi Jerman, di mana kala itu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Reinhard Heydrich, seorang letnan angkatan laut Jerman yang sangat jenius sejak kecil. Diketahui hanya dalam 6 tahun saja dirinya berkarir di dunia militer, ia berhasil menjadi seorang perwira dalam jajaran pasukan Nazi Jerman. Lalu di suatu malam di sebuah pesta dansa, Heydrich terlihat hadir di pesta itu dan ia pun menikmati pesta tersebut. Serta dirinya juga sempat melihat seorang gadis cantik di pesta. Gadis itu bernama Lina. Saat itu Heydrich memberanikan diri untuk mengajaknya berdansa, di mana hal itu dilakukan agar mereka saling berkenalan satu sama lainnya. Semenjak perkenalan itu, Heydrich dan Lina pun sering terlihat berjalan bersama, dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun saling jatuh cinta, dan hubungan itu pun dibawa hingga ke jenjang yang lebih serius. Namun di tengah kebahagiaannya itu, Heydrich ternyata memiliki masalah yang juga sangat serius, di mana dirinya telah dituntut oleh seorang wanita lain bernama Christina, yang mana wanita itu adalah wanita simpanan Heydrich. Heydrich pun dibawa ke sebuah pengadilan militer karena dituntut telah menghamili Christina, yang mana hal itu dapat mencoreng nama kesatuannya karena Heydrich sendiri adalah seorang perwira dalam satuan Nazi. Heydrich sempat melakukan pembelaan di mana ia mengatakan, "Now, out of nothing but pure jealousy is trying to ruin my future marriage. I know you know what I mean." Namun karena keputusan hakim tidak dapat berubah, ia pun dianggap menjadi tersangka dalam kejahatan itu. Dan ia pun harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut dengan cara mencopot jabatannya sebagai perwira dan membebas tugaskan dirinya dari satuan Nazi Jerman. Setelah peristiwa itu, ia pun mengalami depresi berat dikarenakan pencapaian di dunia militer yang sudah ia bangun selama ini seketika hancur akibat dirinya berselingkuh dengan wanita lain. Namun ketika Lina datang ke tempat itu, ia pun menenangkan Heydrich dan memberikan sebuah harapan kepada Heydrich agar dirinya tetap kuat melewati masalah yang saat ini ia hadapi. Lina pun membawa Heydrich untuk menemui seorang di sebuah desa, di mana di tempat itu Heydrich untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang petinggi partai Nazi bernama Himmler, seorang ketua dari satuan SS dan juga merupakan tangan kanan dari Hitler. Saat itu Heydrich ditawarkan sebuah jabatan di satuan SS oleh Himmler untuk mengisi kekosongan dari satuan itu, yaitu divisi intelijen SS. Saat itu Heydrich pun menyetujuinya dan dirinya pun resmi bergabung dengan partai Nazi sebagai pemimpin satuan SS dalam divisi intelijen. Selama Heydrich memegang kendali di satuan itu, dirinya pun bekerja keras dan membuat gebrakan baru dengan cara mengejar dan mengancam setiap partai saingan yang dianggap dapat membahayakan partai Nazi. Hingga karena kerja kerasnya itu, Heydrich sempat ditawarkan oleh seorang petinggi satuan SA yang juga berada di bawah naungan partai Nazi, di mana dirinya saat itu ditawarkan untuk bergabung dengan satuan tersebut. Namun pada saat itu Heydrich menolak tawaran itu dikarenakan ia sudah setia kepada satuan SS. Lalu beberapa tahun kemudian, berkat kerja keras Heydrich dan politik kotor yang dilakukan partai Nazi, akhirnya Hitler berhasil terpilih sebagai kanselir Jerman, dan selama Hitler berkuasa, Jerman pun mulai bangkit dan berani menginvasi kembali negara-negara Eropa yang menjadi musuh Jerman. Sementara di Berlin, Heydrich dan pasukannya melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap mengancam kekuasaan Hitler dengan cara melenyapkan semua orang itu, walaupun orang tersebut adalah para petinggi-petinggi partai Nazi terdahulu. Merasa puas dengan kinerja Heydrich, Himmler dan Hitler pun menjuluki Heydrich dengan sebutan manusia berhati besi, dikarenakan keganasan yang dibuat Heydrich saat melakukan pembersihan di seluruh Eropa. Pada tahun 1939, Heydrich dan pasukannya pun dipindah tugaskan ke kantor cabang pasukan Nazi yang berada di Polandia, di mana di bawah komando Heydrich dan pasukannya, terhitung selama setahun Heydrich berada di sana, dirinya telah menewaskan sekitar 100.000 jiwa etnis Yahudi maupun orang yang membangkang terhadap kebijakan partai Nazi di Polandia. Hal itu dilakukan atas perintah Adolf Hitler untuk melakukan pemurnian ras Arya Jerman di seluruh Eropa. Spare neither your own blood. Future generations will thank us when they realize what we have undertaken. Pada tahun 1941, Heydrich kembali dipindahkan ke Cekoslovakia, tepatnya di kota Praha. Dan karena kinerjanya yang cukup gemilang di satuan SS, ia pun dinaikkan jabatannya menjadi seorang jenderal di pasukan itu, sekaligus dianggap sebagai sang pelindung Hitler.
Dan selama berada di negara itu, dirinya kembali melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan di Polandia. Pada tanggal 20 Januari 1942, Hendrik dan beberapa pejabat tinggi Nazi Jerman lainnya sedang melakukan perencanaan tentang solusi baru untuk menangani etnis Yahudi yang tersebar di seluruh Eropa, di mana rencana itu dinamakan Holocaust. The elimination of between 11 and 12 million individuals requires a more systematic approach, requires more advanced technology. There is much work to be done. The final solution aims to group our Jews in concentration camps, separated by sex, those that can work, will build roads, etc. in these territories, which should result in a natural reduction in their numbers. For the rest, we should apply treatment more conducive to mass extermination. Lalu pada tanggal 27 Mei 1942, Hendrik dan pasukannya pergi berkeliling kota, dan saat berada di tengah kota, dirinya pun sempat diserang oleh beberapa pria yang berusaha untuk membunuh Hendrik. Setelah insiden itu, Hendrik pun dibawa secepatnya ke rumah sakit militer. Dan ternyata beberapa orang yang berusaha membunuh Hendrik itu adalah pasukan sekutu yang ditugaskan untuk menewaskan Hendrik dalam operasi Anthropoid. Beberapa orang itu pun berhasil kabur dari kejaran pasukan Jerman. Atas kejadian itu pun seluruh pasukan Jerman di sana melakukan barikade dan pemeriksaan di setiap rumah demi mendapatkan beberapa orang yang berusaha membunuh Hendrik. Setelah beberapa hari Hendrik berada di rumah sakit, dirinya sempat menitipkan pesan kepada istrinya agar istrinya dapat membimbing anaknya menjadi ras Arya yang baik. Serta saat itu juga, Hendrik sempat memberikan sebuah dokumen ke Himmler yang berisikan tentang perencanaan Holocaust. Dan beberapa menit setelah itu, Hendrik pun mengembuskan napas terakhirnya dan tidur untuk selamanya. Seketika, Jerman pun bersedih mendengar kepergian salah satu jenderal pasukan Nazi yang sangat dihormati oleh Hitler. Dan karena hal itulah, Hitler pun memberikan ultimatum kepada seluruh rakyat Cekoslovakia, di mana dirinya memerintahkan agar seluruh rakyat di negara tersebut dapat memberitahukan tentang persembunyian dari keberadaan mata-mata sekutu. Setiap harinya pasukan Nazi melakukan pembantaian terhadap seluruh laki-laki di negara itu, sebagai bentuk teror kepada masyarakat Cekoslovakia dan dunia tentang betapa kuatnya ras Arya semasa perang tersebut. Dikarenakan teror itu semakin hari semakin mengerikan, salah satu pria yang diketahui adalah anggota pemberontak di negara itu, ia pun membeberkan persembunyian dari beberapa mata-mata sekutu. Dikarenakan pria itu sangat tergiur dengan hadiah yang diberikan oleh pihak Nazi. Pasukan Nazi pun mendatangi tempat persembunyian mata-mata sekutu yang diketahui bersembunyi di sebuah gereja, dan di tempat itu terjadilah baku tembak antara kedua pasukan tersebut. Pada akhirnya, pasukan Nazi berhasil memojokkan mata-mata sekutu hingga mereka tidak dapat keluar dari ruang bawah tanah gereja. Dan dengan keuntungan itu, pasukan Nazi pun menenggelamkan mereka yang masih berada di bawah. Pada akhirnya, mata-mata sekutu pun tidak mempunyai pilihan lain, dan di sana mereka pun melakukan bunuh diri untuk menghilangkan informasi penting yang nantinya akan menguntungkan pihak Jerman. Dan alasan lain memilih tindakan itu karena mereka tidak mau tertangkap dan disiksa oleh pasukan tersebut, yang mana pada akhirnya akan bernasib sama. Dan film pun selesai.